Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasir Pertama. Di sini saya akan melanjutkan materi dari mata kuliah manajemen mutu. Langsung saja, hubungan antara masa pakai bangunan dengan mutu bangunan. Masa pakai bangunan adalah jangka waktu bangunan tetap berfungsi sesuai dengan tujuan awalnya, dengan tingkat keamanan, kenyamanan, dan keandalan tertentu. Mutu bangunan merujuk pada kualitas material, konstruksi, desain, serta pemeliharaan bangunan yang mempengaruhi masa pakainya. Mutu bangunan sangat menentukan masa pakai bangunan. Semakin tinggi mutu material, desain, dan pelaksanaan konstruksi, semakin panjang masa pakainya. Sebaliknya, bangunan dengan mutu rendah cenderung mengalami kerusakan lebih cepat, membutuhkan renovasi dini, atau bahkan tidak layak pakai sebelum masa rencana. Adapun juga penerapan di dunia dan di Indonesia, di mana penerapan di dunia ada di Jepang, bangunan didesain untuk tahan gempa dengan standar tinggi seperti dalam kode Building Standard Law of Japan. Di Eropa ada standar Eurocode memastikan kualitas material dan desain yang tahan terhadap perubahan iklim. Adapun penerapan di Indonesia, seperti Indonesia menerapkan SNI terkait yang mempertimbangkan kondisi geografis seperti gempa, bumi, dan iklim tropis. Contohnya, Jembatan Suramadu menggunakan material berkualitas tinggi dan teknologi tahan korosi untuk meningkatkan masa pakainya. Adapun langkah-langkah peningkatan mutu dan masa pakai bangunan, di mana yang pertama ada perencanaan. Perencanaan dilakukan dengan memilih desain yang sesuai dengan kondisi lingkungan serta menentukan material berkualitas tinggi sesuai standar SNI, sehingga memastikan bangunan aman dan berkelanjutan. Yang kedua ada pelaksanaan konstruksi. Pelaksanaan konstruksi dilakukan dengan pengawasan ketat dan melibatkan tenaga kerja yang terampil serta profesional untuk memastikan kualitas dan ketetapan pengerjaan. Yang ketiga ada pemeliharaan rutin untuk mencegah kerusakan dini seperti pengecatan ulang, perbaikan keretakan, dan penggantian komponen yang aus. Yang keempat, audit dan evaluasi. Pemeriksaan berkala untuk memastikan bangunan masih sesuai dengan fungsi dan standar keselamatan. Serta yang terakhir, yang kelima, kendala dan solusi. Kemudian berikut ada tabel yang dimana berisikan beberapa jenis bangunan dengan usia atau masa pakainya. Dimana ada bangunan perumahan dimana masa pakainya 50-100 tahun. Ada bangunan komersial 50-80 tahun, serta sampai bangunan bersejarah dengan masa pakai lebih dari 100 tahun dengan perawatan. Lanjut, ada mutu yang diharapkan dalam suatu proyek, di mana ada teknis yang berisikan struktur kokoh, tahan terhadap beban dan kondisi lingkungan baik gempa, angin maupun hujan. Fungsional, bangunan atau infrastruktur mampu menjalankan fungsi sebagaimana direncanakan. Serta yang ketiga ada estetika yang berisikan kesesuaian dengan rancangan arsitektural termasuk keindahan dan detail. Kemudian ada ekonomis seperti efisiensi dalam penggunaan sumber daya tanpa mengurangi kualitas. Adapun juga ramah lingkungan di mana mematuhi standar keberlanjutan seperti hemat energi dan minim limbah. Dan yang terakhir keamanan dan keselamatan, memastikan keselamatan pekerja selama konstruksi dan penggunaan setelah selesai. Adapun juga langkah-langkah untuk mencapai mutu proyek, di mana yang pertama ada perencanaan yang matang, yang kedua pemilihan material berkualitas, manajemen proyek yang efektif, kemudian yang keempat pengawasan dan inspeksi berkala, yang kelima pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, serta yang terakhir uji coba dan sertifikasi. Adapun juga landasan teori yang digunakan, di mana yang pertama ada teori mutu oleh Edward Deming pada tahun 1950-an, di mana dia menyatakan bahwa mutu bukan hanya tanggung jawab divisi tertentu, melainkan tanggung jawab semua pihak dalam organisasi. Terjemahannya adalah quality is everyone responsibility. Teori ini menekankan siklus plan, do, check, act atau PDCA untuk perbaikan mutu secara berkelanjutan. Yang kedua ada teori total quality management atau TQM oleh Feigenbaum pada tahun 1961, di mana mutu adalah pendekatan sistemik yang melibatkan semua aspek organisasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian yang terakhir ada teori Six Sigma oleh Motorola pada tahun 1980-an,
di mana ada beberapa prinsip utama dari Six Sigma itu sendiri, di mana yang pertama ada fokus pada pelanggan. Tujuan utama adalah memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka. Yang kedua, pengurangan variasi dan kegagalan, di mana proses harus dikontrol dan disempurnakan untuk meminimalkan variasi sehingga menghasilkan produk atau layanan berkualitas tinggi. Yang ketiga, ada pendekatan berbasis data. Semua keputusan didasarkan pada analisis data yang akurat. Adapun juga keempat, kolaborasi tim, di mana melibatkan berbagai pihak dalam organisasi untuk bekerja sama dan meningkatkan kualitas. Dan yang terakhir, perbaikan berkelanjutan. Six Sigma mendorong organisasi untuk terus meningkatkan proses secara berkesinambungan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.